Shalom, selamat siang. Saya atas nama Ricardo Jeffrey Tobe, NIM 23030-104, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah teori sosiologi klasik yang kelima. Kata pengantar, kisah terjemahan bahasa Inggris dari karya-karya utama Durkheim. Belum ada yang sangat bahagia. Terjemahan paling awal dari bentuk dasar kehidupan religius Durkheim 1915. Pembagian kerja dalam masyarakat Durkheim 1933 dan aturan metode sosiologis Durkheim 1938 rusak. Terkadang sangat serius. 1. Tentukan selalu ada ruang untuk perselisihan tentang apa yang merupakan keberhasilan dalam penerjemahan. Tetapi terjemahan ini tiang berisi terlalu banyak kesalahan langsung, slip, dan salah satu paham klasmen untuk dihitung sebagai berisi terlalu banyak kesalahan langsung, slip. Terdapat hitungan sebagai diandalkan. Generasi unemployment mahasiswa dan sarjana. Situasi di ketiga kasus telah lebih baik dengan perendaman formulir dasar Karen Fielde. Bab 1. Metode sosiologi aturan kata pengantar untuk edisi pertama 1895. Kami sangat sedikit terbiasa memperlakukan fakta sosial secara ilmiah. Yang pasti proposisi yang terkandung dalam buku ini mungkin akan mengejutkan pembaca, namun jika suatu ilmu masyarakat ada, orang pasti tidak mengharapkannya terdiri dari hanya parafrase dari perangkah tradisional. Seharusnya itu membuat kita melihat hal-hal dengan cara yang berbeda dari manusia biasa. Untuk tujuan apapun, sains membuat penemuan dan semua penemuan semacam itu sedikit banyak mengecewakan opini yang diterima. Bab 2. Kata pengantar untuk edisi kedua 1901. Ketika buku ini pertama kali muncul, hal itu menimbulkan kontroversi yang cukup hidup. Ide-ide sangat ini seolah-olah lepas dari sendi pada awalnya menawarkan perlawanan yang begitu kuat bahwa untuk sementara hampir mustahil bagi kami untuk mendapatkan audisensi di hal-hal yang paling kami ungkapkan secara ekspresif. Bab 3. Apa itu fakta sosial? Karena karakteristiknya yang berbeda dari mereka yang membentuk pokok pembahasan ilmu alam lainnya. Sebelum memulai pencarian metode yang sesuai untuk studi fakta sosial, penting untuk mengetahui fakta. Apa yang disebut sosial, pertanyaannya semakin penting karena istilah itu digunakan tanpa lebih presisi. Ini biasanya digunakan untuk menunjukkan hampir semua fenomena yang terjadi dalam masyarakat, betapapun kecilnya kepentingan sosial dari beberapa generasi elit yang mereka hadirkan. Bab 4. Aturan untuk pengamatan fakta sosial. Pada saat fenomena Orde Baru menjadi objek ilmu, mereka sudah terwakili
dalam pikiran tidak hanya melalui akal persepsi, tetapi juga oleh beberapa jenis konsep yang dibentuk secara kasar. Sebelum dasar-dasar pertama fisika dan kimia telah diketahui, manusia sudah memiliki pengertian tentang fenomena fisik dan kimia yang terjadi melampaui persepsi murni saja. Seperti itu misalnya yang biasa ditemukan bercampuran dengan semua agama. Bab 5. Aturan untuk membedakan norma dari patologis. Pengamatan yang dilakukan menurut aturan sebelumnya mencampurkan dua urutan fakta sangat berbeda dalam hal-hal tertentu. Mereka yang sama, mereka yang harusnya, dan mereka yang seharusnya berbeda dari apa adanya fenomena normal dan fenomena patologis. Kami bahkan telah melihat bahwa perlu untuk memasukkan keduanya dalam definisi yang digunakan oleh semua penelitian harus dimulai. Namun jika dalam aspek tertentu mereka memiliki sifat yang sama, mereka bagaimanapun merupakan dua varietas yang berbeda di antara yang penting-penting. Ingin membedakan apa? Sains memiliki sarana untuk membuatnya. Perbedaan. Bab 6. Aturan untuk konstitusi jenis sosial. Karena suatu fakta sosial hanya dapat diberi label norma atau abnormal dalam hubungannya suatu spesies sosial tertentu. Apa yang dikatakan sampai saat ini mengandung arti bahwa cabang sosiologi harus dikhususkan pada konstitusi dan klasifikasi spesies ini. Gagasan tentang spesies sosial ini juga memiliki keuntungan yang sangat besar, memberi kita jalan tengah antara dua konsepsi yang berlawanan kehidupan sosial yang telah lama menimbulkan perpecahan pendapat. Bab 7. Aturan untuk penjelasan fakta sosial. Konstitusi spesies terutama merupakan sarana untuk mengelompokkan fakta-fakta untuk memfasilitasi interpretasi mereka. Tetapi morfologi sosial hanya satu langkah menuju bagian sains yang benar-benar menjelaskan. Kebanyakan sosiologi menunjukkan tujuan yang mereka layani dan peran yang mereka mainkan. Mereka alasan seolah-olah fenomena dan hanya untuk peran ini, dan tidak memiliki penentuan karena menyimpan pengertian yang jelas atau tidak jelas tentang layanan tempat mereka dipanggil memberikan. Inilah sebabnya mengapa dianggap bahwa semua yang diperlukan telah dikatakan membuatnya dapat dipahami jika layanan ini tetap ditetapkan nyata dan bahwa kebutuhan sosial yang mereka penuhi tetap dibuktikan. Bab 8. Aturan untuk demonstrasi bukti sosiologis. Mereka hanya memiliki satu cara untuk menunjukkan bahwa satu fenomena adalah penyebabnya dari yang lain. Ini untuk membandingkan kasus di mana keduanya secara bersamaan ada atau tidak ada untuk mengetahui apakah variasi mereka tampilkan dalam kombinasi keadaan yang berbeda. Ini memberikan bukti yang satu bergantung pada yang lain. Saat fenomenanya bisa dibuat secara artifisial, diproduksi sesuai hati oleh pengamat, metodenya adalah eksperimen layak di sisi lain.
ketika produksi fakta adalah sesuatu melampaui kekuatan kita untuk memerintah, dan kita hanya bisa menyatukan mereka sebagai diproduksi secara spontan. Metode yang digunakan adalah metode tidak berlangsung, eksperimen, atau metode komparatif. Kita telah melihat bahwa penjelasan sosiologis secara eksekutif terdiri dari pembentukan memikat hubungan kausalitas bahwa suatu fenomena harus digabungkan dengan penyebab atau sebaliknya penyebab dari akibat yang berguna. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.